kami dari kelompok A ingin menjelaskan cedera yang terjadi pada lingkungan yang ekstrim. Ada contoh cedera yang terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, angka baiknya kami perkenalkan diri. Saya Suwandi Putra Simanjorang dengan NIM 6223210062 dan teman Saya Rojo Prayoga Saragi dengan NIM 62232100037. Yuk kepoin yuk videonya, lanjut ke video berikutnya. Kau tahu nggak Suwandi? Tadi siang saat berolahraga aku merasa pusing kali, mual-mual juga kayak gitu. Itu kenapa ya? Kau melakukan olahraga itu di bawah terik matahari? Iya, siang. Berarti itu kayaknya gejala atau mengalami cedera head stroke. Head stroke itu apa ya? Nah, head stroke itu merupakan dimana kondisi tubuh kita mengalami peningkatan suhu secara drastis sehingga mencapai atau suhu kita itu mencapai 40 sampai 40 derajat Celcius atau lebih lah gitu kan, atau lebih. Nah, stroke itu contohnya berbagai macam yang dialami. Biasanya itu terjadi pada atlet, seorang tentara itu yang sering berolahraga di bawah terik matahari lah. Jadi gejala-gejala head stroke contohnya yang terjadi pada kita apa itu? Contohnya kan tanda-tanda kalau gejala kalau kita kena head stroke kayak gitu. cedera head stroke ya kan. Nah, cedera head stroke itu merupakan kondisi yang mendapatkan penanganan medis secara segera, di mana tanda-tandanya itu kan yang pertama tadi lah kayak peningkatan suhu lah kan. Kalau kita cek suhunya itu melebihi dari 40 atau 40 derajat Celcius atau lebih. Nah, yang selanjutnya ada juga gejalanya seperti pusing, sakit kepala, kayak yang Lek bilang tadi lah, atau Muntah-muntah ya. ada juga muntah-muntah, ada pusing. Nah, tadi kan kamu bilang ada penyakit pusing kan, sakit agak muntah-muntah. Nah, itulah tanda-tandanya. Terus ada juga di mana pas kita melakukan olahraga itu kan, kulit kita itu merasa kayak panas, terus merah, tapi kering, nggak berkeringat, mengering dia kan. Terus ada juga mual, muntah, kayak yang kamu bilang tadi lah, mual, muntah. Terus ada juga kayak kan biasa jantung kita berdebar lebih kencang gitu loh kan. Nah, itulah tanda-tandanya. Ada juga contohnya perubahan perilaku, seperti contohnya kan setelah olahraga bingung lah, gelisah lah, dan agak-agak cepat marah gitu. Yang lebih parah lagi, ini bisa kejang dan juga pingsan juga bisa. Itulah tanda-tanda yang terjadi pada seorang yang mengalami cedera head stroke. Itu Rojo. Jadi kalau kita udah kena head stroke kayak gitu, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan agar menurun kayak gitu, membaik? Apa kita? Nah, kan kalau kita melakukan olahraga itu kan tadi yang kau bilang kan apa pertolongan pertama gitu ya, pertolongan pertamanya. Nah, yang pertama itu kan kita ada yang lebih simpelnya lah dulu ya. Yang pertama itu kita bawa lah dulu dia ke bawah atau tempat yang teduh lah kan. Contohnya di bawah pohon. Di mana hal ini untuk mengurangi yang terkena ini mengurangi dari paparan sinar matahari yang langsung dapat meningkatkan suhu tubuh. Itulah yang pertama, pertolongan yang pertama. Yang kedua, kalau di situ dekat, contohnya diusahakanlah kita berikan kompres ke seluruh tubuhnya. Contohnya melakukan ice bath, jika memungkinkan memberikan kompres dingin ke seluruh tubuhnya. Contohnya kan ini cara buatnya, kita buat handuk yang telah direndam dengan air.
kita buatlah tubuhnya yang dimana di bagian leher, ketiak, dan juga selangkangannya, karena di situ kan pembuluh darah, banyak pembuluh darah, jadi sehingga dapat membantu untuk menurunkan suhu tubuh gitu. Yang ketiga, kita penanganannya kita berikan air putih yang banyak, dimana memberikan air putih yang banyak ini karena stroke terjadi memproduksi panas yang menyebabkan cairan dalam tubuh kita itu kan berkurang karena kita melakukan aktivitas di bawah sinar matahari gitu. Begitulah kalau cara penanganan yang dapat kita lakukan pada orang yang menderita heat stroke gitu. Jadi kayak mana cara kita biar nggak kena heat stroke kayak gitu ya? Berarti tipsnya gitu loh, Iya. tipsnya. Ada beberapa tips yang harus kita pahami supaya kita melakukan aktivitas di bawah sinar matahari itu, contohnya tetap kita bisa melakukannya, tapi tipsnya ada beberapa. Yang pertama, kita kan kadang kita memakai baju yang pas-pasan. Nah, kalau supaya mengendalikan itu, kita gunakan pakaian yang longgar dan berbahan ringan saat keluar rumah kita gitu. Yang kedua, kita minimal lah pakai penutup kepala seperti topi yang lebar gitu kan, menutup arah-arah biar ada kan. Yang ketiga itu ada kalau olahraga kita itu kalau bisa sebelum olahraga minum lah kan, terus intinya menyediakan cairan lah kita, biar tadi kan ada di atas karena kekurangan cairan gitu. Jadi kalau kali ini kita bawalah contohnya minum kayak biar supaya ketika kita lelah kan bisa langsung kita minum gitu.